Halo, nama saya Salma dari kelas 11 jurusan Multimedia. Saya akan mempresentasikan katalog produk dari PT Trihartana Rizky Ardelia. Berikut daftar produk yang akan dipresentasikan. Ada tiang-tiang PJU, stang ornamen, lampu dan armatur PJU, kabel-kabel PJU, panel-panel PJU, dan material pendukung. Tiang-tiang PJU. Ada tiang PJU Hikmas. Tiang PJU Hikmas merupakan salah satu jenis tiang yang sangat cocok digunakan untuk pencahayaan yang lebih luas. Misalnya untuk dipasang di lapangan, bandara, dermaga, tempat parkir, dan lain sebagainya. Desain tiang Hikmas ini mengutamakan perlindungan keselamatan saat pemeliharaan dan durabilitasnya. Lalu ada tiang PJU oktagonal. Tiang yang satu ini sering disebut tiang general purpose. Hal tersebut karena umumnya digunakan sebagai lampu sorot. Tiang oktagonal biasanya digunakan untuk jalanan yang luas dan di tempat-tempat terbuka, seperti tempat olahraga, lapangan, dan semacamnya. Tiang PJU oktagonal memiliki tinggi mulai dari 4,5 meter hingga 35 meter dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut spesifikasi tiang PJU oktagonal. Tiang PJU heksagonal. Selain tiang oktagonal dan tiang lampu Hikmas, ada juga jenis tiang heksagonal. Pemilihan jenis tiang ini tentu harus diperhitungkan terlebih dahulu dan direncanakan sesuai kebutuhan jalan. Tiang PJU bulat. Tiang jenis ini termasuk bentuk tiang lampu jalan yang sudah cukup lama sering digunakan. Ketinggiannya bisa mencapai hingga 13 meter. Tipe tiang PJU pada umumnya. Ada tipe tiang single angle, single parabol, double angle, double parabol. Tipe tiang PJU pada umumnya memiliki tinggi 6 meter sampai dengan 13 meter dengan spesifikasi sebagai berikut. Terakhir ada tiang lampu antik. Fungsi utamanya yaitu sebagai penerangan agar suasana taman lebih hidup dan memberikan kesan aman, khususnya pada malam hari. Di sisi lain, tiang lampu taman model antik juga dapat dijadikan dekorasi yang menghiasi dan menciptakan keindahan dan keunikan tersendiri bagi taman. Stang ornamen. Stang ornamen lampu PJU berfungsi untuk lengan dudukan atau pegangan pada lampu BCU. Stang ornamen umumnya memiliki model parabol, bentuk T, dan lurus. Lampu tabung fluoresen tekanan rendah. Biasanya untuk jalanan kolektor dan lokal. Efisiensinya cukup tinggi, tetapi berumur pendek. Jenis lampu ini masih sering digunakan untuk hal-hal yang terbatas. Berikut spesifikasinya. Lampu gas merkuri tekanan tinggi untuk jalan kolektor, lokal, dan persimpangan. Efisiensinya rendah, umur panjang, dan ukuran lampu kecil. Jenis lampu ini masih dapat digunakan secara terbatas. Berikut spesifikasinya. Lampu gas sodium bertekanan rendah untuk jalan kolektor, lokal, persimpangan, penyeberangan, terowongan, tempat peristirahatan. Efisiensinya sangat tinggi, umurnya cukup panjang, ukuran lampu besar sehingga sulit untuk mengontrol pencahayaannya, dan cahaya lampu sangat buruk karena warnanya kuning. Jenis lampu ini dianjurkan digunakan karena faktor efisiensinya yang sangat tinggi. Berikut spesifikasinya. Lampu gas sodium tekanan tinggi untuk jalan tol, arteri, kolektor, persimpangan besar atau luas, dan interchange. Efisiensinya tinggi, umurnya sangat panjang, ukuran lampu kecil sehingga mudah dalam pengontrolan cahayanya. Jenis lampu ini sangat baik dan sangat dianjurkan untuk digunakan. Berikut spesifikasinya. Armatur.
Armatur adalah komponen yang digunakan untuk mengendalikan dan mendistribusikan cahaya yang dipancarkan oleh lampu yang dipasang di dalamnya. Dilengkapi dengan peralatan untuk melindungi lampu dan peralatan mengendali listrik. Ada armatur palung, armatur pancaran lebar, armatur pancaran terbatas, armatur rok, dan armatur gantung. Kabel-kabel PJU. Ada kabel NYY. Kabel NYY adalah jenis kabel listrik yang dirancang untuk instalasi tetap dan ditanam dalam tanah. Kabel NYY memiliki 2, 3, atau 4 inti dan dilindungi dengan isolasi PVC yang biasanya berwarna hitam. Kabel NYRGB atau NYBY. Kabel ini memiliki 1 atau lebih inti berupa tembaga dengan dilapisi isolator berbahan PVC. Jenis kabel ini dibuat tahan ditanam dalam tanah tanpa perlu tambahan bahan pelindung. Kabel NYCY. Kabel ini merupakan jenis kabel listrik yang dirancang untuk jaringan listrik dengan penghantar konsentris. Jenis kabel ini memiliki 2 lapis pelindung. Penggunaan kabel NYCY dapat dipasang di luar atau di dalam ruangan, baik dalam keadaan basah maupun kering. Panel-panel. Panel surya adalah elemen yang paling penting dalam instalasi listrik tenaga surya, karena dengan sel-sel suryanya, ia akan menangkap energi panas matahari, kemudian diproses dan dikonversikan menjadi energi listrik yang lebih murah. Panel-panel memiliki beberapa jenis. Pertama, monokristalin silikon. Menggunakan bahan silikon bersel tunggal dan merupakan jenis panel surya yang paling efisien. Jenis panel ini memiliki permukaan berwarna gelap dengan model terpotong pada setiap sudutnya. Polikristalin silikon. Biasanya solar panel ini memiliki penampilan yang unik karena terkesan seperti ada retakan-retakan di dalam sel surya yang dimilikinya. Ketika digunakan pada daerah yang rawan dan sering mendung, maka efisiensi yang dimilikinya akan turun. Terakhir ada thin film solar cell. Sesuai dengan namanya, panel solar ini terdiri dari lapisan-lapisan film yang tipis sebagai penyusun panel suryanya. Terakhir ada material pendukung. Ada baterai, controller, kotak peralatan, dan juga perlengkapan. Sekian dan terima kasih.